Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Syram Zamir dari manajemen kelas B dengan NIM B1220071. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Di tugas kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu ada pengertian, bentuk, contoh kasus, dampak per bidang, dan penyebab. Dalam teori selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan, karena masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan pasti pengaruhnya adalah kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dalam arti kekurangan materi biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, rumah, dan pelayanan kesehatan biasanya disebut dengan kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Bentuk kemiskinan di Indonesia ada 4, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kedua, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya baik dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Dan terakhir ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contoh kasus kemiskinan absolut adalah seseorang yang berpenghasilan di bawah UMR tinggal dan menetap di Jakarta, dan orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi. Contoh kasus kemiskinan relatif adalah gaya hidup yang berlebihan dengan penghasilan yang tak terlalu tinggi. Penghasilan yang tingkatnya hanya UMR namun terus berbelanja barang-barang mewah. Apabila berhemat dengan penghasilan itu dapat memenuhi keperluan sehari-hari. Gaya hidup yang lebih tinggi dari penghasilan menciptakan seseorang kekurangan uang dan merasa miskin. Perasaan yang muncul dari dalam diri merupakan bentuk kemiskinan yang bersifat relatif. Contoh kemiskinan kultural yaitu orang yang tidak mau berusaha mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak. Kemiskinan struktural contohnya yaitu orang yang tinggal di kampung miskin dengan pendidikan rendah akan kesulitan keluar dari wilayah tersebut. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh video bagaimana kemiskinan di Indonesia yang terjadi pada beberapa tahun lalu. Di rumah berukuran 3 kali 4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun warga Rawabada Karawang tinggal bersama 2 anak dan 2 cucunya. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat dikala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Mak Endeng beserta 2 anak dan 2 cucunya sudah tinggal di gubuk tersebut selama 4 bulan terakhir. Gubuk yang berdiri di atas kebun milik Sanif ia sewa seharga Rp500.000 per tahun. Ia memilih tinggal di gubuk ini setelah tidak bisa membayar rumah kontrakan. Untuk bertahan hidup sehari-hari Mak Endeng bekerja sebagai kuli cuci. Penghasilan yang tidak seberapa harus ia sisihkan untuk biaya berobat cucunya yang menderita sakit. Ya nyewa setahun, setahun gope. Tanahnya doang, Bu? Iya, ngontrak. Terus sehari-hari Bu kerja apa, Bu? Kuli nyuci.
Berapa biasa Ya penghasilan? paling 20 dapatnya, beliin beras liter buat jajan cucu. Tuh yang dua tuh yang kecil sama yang tiduran. Udah gitu, beliin beras aja. Hingga kini keluarga Mendeng tidak tersentuh bantuan pemerintah. Kartu BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera pun tak pernah ia miliki. Ia berharap pemerintah dan para dermawan mau mengulurkan tangan untuk meringankan beban hidupnya. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Dampak kemiskinan di Indonesia yaitu masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing dalam mendapatkan suatu pekerjaan dengan masyarakat yang berkecukupan dalam hal pendidikan, dan hal tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Namun pada pengertian lainnya, pengangguran merupakan sebutan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi negara tersebut rendah dan tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan yang memadai. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam waktu lama, contohnya perubahan negara dari agraris menjadi ekonomi. Hal ini berdampak pada berkurangnya tenaga kerja karena perubahan lowongan pekerjaan dan banyak penduduk yang tidak memiliki keterampilan pada bidang tersebut. Selanjutnya ada pengangguran konjungtural, yang artinya adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi seperti negara mengalami resesi ekonomi atau dalam masa kehancuran. Hal tersebut dapat membuat beberapa perusahaan untuk melakukan PHK atau pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran di mana seseorang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Perusahaan melakukan seleksi secara ketat untuk menyaring kandidat pelamar terbaik sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga pelamar butuh waktu untuk mendapat pekerjaan. Berikutnya ada pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini berkaitan dengan ekonomi jangka pendek seperti perkebunan. Contohnya seorang petani sedang menganggur karena sedang menunggu musim panen tiba. Pengangguran terbuka memiliki jenis keadaan di mana seseorang yang tidak bekerja masih berusaha mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran dikarenakan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. Kemudian ada setengah menganggur yang memiliki contoh seperti pekerja freelance yang tidak memiliki kepastian pada jam kerja. Terakhir ada pengangguran terselubung, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang menurun, mungkin karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan pekerja, atau juga bisa karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjanya. Ada beberapa dampak pengangguran, yaitu 1. Meningkatkan kemiskinan, 2. Memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, 3. Munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, 4. Menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri maupun keluarga yang bersangkutan, dan terakhir ada keterampilan yang menurun karena lama tidak digunakan. Ada beberapa penyebab pengangguran, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. 2. Upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. 3. Informasi pasar kerja masih kurang efektif. 4. Tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. 6. Rendahnya tingkat pendidikan. 7. Kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Dan terakhir ada persaingan pasar global, di mana banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, lebih memilih tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai kemampuannya kurang mumpuni. Masalah pengangguran itu sendiri sudah menjadi perhatian pendiri bangsa ini sebelum kemerdekaan 1945, dan perhatian itu diwujudkan pada rumusan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali terdapat pengangguran di mana-mana. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia menempati urutan ke-133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia. Semakin rendah peringkatnya, maka semakin banyak pula jumlah pengangguran yang terdapat di negara tersebut. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, pemerintah telah membuat suatu program untuk menampung para pengangguran.
Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah, sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya kita agar tidak menjadi seorang pengangguran dan menjadi beban pemerintah. Dengan besarnya tingkat pengangguran tersebut, maka semakin besar pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Indonesia yang sekarang tentu saja sangat berbeda dengan Indonesia satu dekade yang lalu. Sekian materi dari saya kali ini, semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi maupun saat saya membaca. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.